Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan order reaksi, persamaan laju reaksi, dan tetapan laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menentukan order reaksi. Yang kedua, siswa mampu menentukan persamaan laju reaksi. Yang ketiga, siswa mampu menentukan harga K dari persamaan laju reaksi. Order reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Order reaksi dapat ditentukan berdasarkan data percobaan dengan menggunakan persamaan umum laju reaksi. Berikut terdapat langkah-langkah penentuan order reaksi, yaitu sebagai berikut. Ini yang harus kalian ingat. Yang pertama, memilih dua data percobaan yang salah satunya mempunyai konsentrasi yang sama. Yang kedua, bandingkan dua data percobaan tersebut dengan memasukkannya ke dalam persamaan umum laju reaksi. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan masing-masing order reaksi A dan B, persamaan laju reaksi, dan harga K berdasarkan data percobaan sebagai berikut, di mana terdapat reaksi antara 2A plus B menghasilkan 2AB. Dan terdapat data hasil percobaan seperti di bawah ini. Bisa dilihat, terdapat data konsentrasi A, data konsentrasi B, lalu terdapat data laju reaksi dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Langsung kita bahas untuk penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis dulu persamaan laju secara umum dari reaksi yang sudah dijelaskan tadi. Maka kita tulis V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan X, karena kita belum tahu ada reaksinya ya, jadi kita misalkan dulu menggunakan X dan menggunakan Y. Lalu dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan Y. Nah, kita ingat langkah-langkah penting tadi untuk menentukan order reaksi. Yang pertama, memilih dua data percobaan yang salah satunya mempunyai konsentrasi yang sama. Coba perhatikan data percobaan di bawah ini. Maka untuk mencari order reaksi A, yang diperhatikan adalah konsentrasi pada B yang sama, yaitu 0,2 dan 0,2. Maka kita menggunakan data pada percobaan 1 dan data pada percobaan 3. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mencari order reaksi pada B, maka yang perlu kita perhatikan adalah konsentrasi pada A yang sama, yaitu bisa kita lihat di sini ada 0,2 dan 0,2 pada percobaan 1 dan percobaan 2. Maka kita nanti menggunakan persamaan pada percobaan 1 dan percobaan 2. Langkah yang kedua yaitu membandingkan dua data percobaan tersebut dengan memasukkannya ke dalam persamaan umum laju reaksi. Langsung saja, untuk mencari order reaksi A berarti kita menggunakan percobaan 1 dan percobaan 3. Maka kita masukkan rumus laju secara umum V3 atau V pada percobaan 3 ya, ini maksudnya. Lalu dibandingkan dengan V1 sama dengan K dikali konsentrasi A pada percobaan yang ketiga dikalikan dengan X dipangkatkan dengan X, lalu dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan Y berbanding dengan K dikali dengan konsentrasi A pada percobaan 1 dipangkatkan dengan X dikali dengan B pada percobaan 1 dipangkatkan dengan Y. Maka sudah diketahui semua nilainya. V dari percobaan yang ketiga kita tahu 48 dibagi dengan 12, lalu K kita biarkan tetap K, lalu konsentrasi A pada percobaan yang ketiga kita masukkan 0,4 dipangkatkan X dikali dengan 0,2 dipangkatkan Y per K tetap ya dikali 0,2 dipangkatkan X dikali dengan 0,2 dipangkatkan Y. Selanjutnya 48 per 12 kita sederhanakan menjadi 4 per 1 atau 4. Lalu yang K ini kita coret karena sama, lalu 0,2 dipangkat Y dan 0,2 pangkat Y ini kita coret karena sama, jadi hasilnya adalah 1 ya. Lalu lalu tersisa 0,4 pangkat X per 0,2 pangkat X. Maka kita peroleh 2 per 1 atau 2 dipangkatkan dengan X. Nah, yang kita cari adalah X. 4 sama dengan 2
sama dengan 2. Jadi order reaksi A sama dengan 2. Selanjutnya yang kita cari adalah order reaksi B dengan menggunakan percobaan 1 dan percobaan 2. Langkahnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu kita menuliskan hukum laju atau rumus laju secara umum, yaitu V2 dan V1. Maka V2 berbanding atau dibagi dengan V1 sama dengan K dikali konsentrasi A pada percobaan kedua dipangkatkan X dikali dengan konsentrasi B pada percobaan kedua dipangkatkan dengan Y. Lalu dibagi atau dibandingkan dengan K dikali konsentrasi A percobaan 1 dipangkatkan dengan X dikali B pada percobaan 1 dipangkatkan dengan Y. Nah, data semua ini sudah ada di tabel hasil percobaan, langsung kita masukkan. Untuk V2-nya yaitu 36, V1 sama dengan 12, lalu K biarkan tetap menjadi K, lalu konsentrasi A2 yaitu 0,2 tetap dipangkatkan dengan X, lalu konsentrasi B2 yaitu 0,6 tetap dipangkatkan dengan Y, lalu dibagi atau dibandingkan dengan K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,2 pangkat Y. Maka di sini ada 36 dibagi 12 maka sama dengan 3/1 ya, atau 3. Lalu K kita coret karena sama atau menghasilkan 1. Kemudian 0,2 pangkat X kita coret juga atau sama dengan 1. Lalu 0,6 pangkat Y dibagi dengan 0,2 pangkat Y, maka hasilnya adalah 6/2 pangkat Y atau 3 pangkat Y. Maka Y-nya adalah 3 sama dengan 3 pangkat Y, yaitu Y-nya sama dengan 1. Maka order reaksinya sama dengan 1. Order reaksi B ya. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari persamaan lajunya. Kalau tadi persamaan laju kita masih menggunakan rumus secara umum, maka ketika kita sudah mengetahui order reaksinya, kita tuliskan lagi bahwa persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan 2 dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan 1. Seperti itu untuk persamaan laju reaksinya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari harga K atau tetapan konsentrasi. Jadi, untuk mencari harga K dengan menggunakan konsentrasi dan nilai laju yang sudah diketahui pada data percobaan. Nah, seperti ini caranya. Jadi, kita tulis dulu rumus persamaan laju reaksi yang sudah ada order reaksinya ya. Nah, lalu kita masukkan saja harga konsentrasi dan harga laju reaksi yang sudah ada pada data percobaan. Oke, kita masukkan untuk saya menggunakan data percobaan yang pertama, maka saya masukkan V-nya sama dengan 12 sama dengan K dikali konsentrasi A 0,2 ya, dipangkatkan dengan 2, lalu konsentrasi B pada percobaan pertama 0,2 dipangkatkan dengan 1. Maka 12 sama dengan K dikali 0,008. Bisa kita cari K-nya sama dengan 12 dibagi dengan 0,008, hasilnya adalah 1,5. Sekian dan terima kasih. Don't forget to subscribe, like, comment, and share video.